Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada penjaringan masyarakat penerima bantuan dari BLT Dana Desa untuk tahun ini yaitu dalam rangka kegiatan dari pemerintah untuk sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19, yaitu bagi mereka-mereka yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sesuai dengan surat edaran Bupati nomor 460/429/19/2020 dengan urutan prioritas yaitu 1. Warga miskin non DTKS, 2. Buruh atau karyawan yang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, 3. Pedagang kecil atau UMKM yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, 4. Pekerja informal yang tidak bisa mendapat penghasilan atau melaksanakan pekerjaannya, 5. Ada anggota keluarga yang rentan sakit menahun ataupun kronis. Kemudian yang terakhir, perantau yang terdampak dan tidak mendapatkan penghasilan di Sragen dengan surat keterangan warga terdampak dari RT RW mengetahui kepala desa atau kelurahan. Jadi harapannya masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini bisa mendapatkan bantuan BLT Dana Desa selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, dan Juni. Per bulannya menerima Rp600.000. Sehingga harapan pemerintah dengan sedikit bantuan itu diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19, dan cara pendataannya sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan di atas tadi. Demikian, terima kasih. Saya Kepala Desa Rombo, nama saya Joko Mulyono. Saya akan melaksanakan kriteria BLT ini sesuai aturan, sesuai perintah Bupati, sesuai surat edaran Menteri. Tentu kami akan satu keterbukaan dengan masyarakat, contohnya seperti ini. Sekarang sudah mulai pendataan, verifikasi, kemudian nanti setelah itu penetapan. Sudah saya pilahkan, Mas, yang sudah dapat PKH ada, yang sudah dapat BPNT sudah ada. Sehingga masyarakat yang belum dapat ini, kriteria yang masuk kakak miskin seperti yang sudah diuraikan Pak Camat tadi, sehingga dia dapat mendapatkan BLT. BLT ini memang gak susah yang mendatang. Tentu harus sesuai dengan kriteria, harus kita pilahkan, tidak boleh double antara dapat PKH, kemudian BPMT, atau bantuan bansos yang lain. Tentu kita harus pilah-pilah dengan perangkat, kita pilah-pilah mana yang belum dapat, sesuai kriteria kita harus masukkan BLT. Tentu maksimal 30% dari dana desa yang sudah kita terima, kita salurkan kepada warga, supaya warga dalam keadaan situasi kondisi seperti ini bisa paling enggak bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Memang memilah-milah itu susah, sulit, tapi kita harus bekerja dengan cara, ya kita harus bekerja secara disiplin, supaya kita dalam pelaksanaan tugas ke depan lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penetapan nanti, kira-kira kalau ada masyarakat yang belum sesuai, bisa dimusdeskan lagi. Tentu saya akan koordinasi dengan BPD, perangkat, relawan COVID-19, akan kita musdeskan lagi. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak sesuai kriteria, tetapi masuk ke BLT, saya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk lebih baik lagi. Terima kasih.
Bapak Mustika yang bersama kepala desa dan teman-teman perangkat desa Rambut, yang terhormat ketua DPD dan anggota DPD, yang terhormat ketua RT 2MD dan seluruh hadirin yang hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama pemerintah Desa Ngronggo mengucapkan selamat datang Bapak Ibu di Balai Desa Ngronggo dalam rangka penetapan validasi calon penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Ngronggo. Tentu nanti saya perlu masukan arahan oleh Bapak Camat dalam rangka penetapan ini supaya dalam kebijaksanaan atau perintah penyaluran dana bantuan langsung tunai ini tidak menjadi masalah ke depan. Saya nanti minta petunjuk dari Kasipem dan masukan dari seluruh relawan COVID-19 karena yang menentukan yang pendataan adalah relawan. Tentu relawan ini sudah kita buat dari unsur perangkat, RT, kemudian kaum taruna. Tentu nanti kita saling memberi masukan supaya dalam penetapan nanti ke depan tidak ada hal-hal yang tentu menjadi hambatan untuk pemerintahan Desa Ngronggo, khususnya untuk seluruh warga Desa Ngronggo. Sebenarnya saya riskan sendiri Bapak Ibu untuk ketemu dalam suasana pandemi COVID-19 ini dengan panjenengan dalam acara yang kumpul sebanyak ini. Tapi kalau ini nggak segera kita laksanakan, kita nggak bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, terus terang ini nanti kemungkinan untuk tahun anggaran 2020 ini nanti tidak hanya di Desa Ngronggo, semuanya baik itu dinas di kabupaten, di kecamatan, desa-desa yang lain, kemungkinan se-Indonesia ini nanti tahun 2020 ini tidak akan bisa melaksanakan pembangunan seperti tahun-tahun yang kemarin karena anggarannya tersedot untuk mengatasi menindaklanjuti adanya pandemi COVID-19. Itu yang jelas nanti yang jadi sasaran PLT desa nanti yaitu keluarga di luar DTKS. Kemudian keluarga di luar pemegang kartu Saraswati Menur. Kalau ada misalkan kemudian berdasarkan surat edaran Bupati nomor 460/429 dan seterusnya yang diprioritaskan yaitu nanti miskin non DTKS, artinya orang kakak miskin yang di luar data DTKS. Kemudian buruh atau karyawan yang dirumahkan atau dapat pemutusan hubungan kerja. Kemudian pedagang kecil atau UMKM yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena dirumahkan. Pekerja informal yang tidak bisa mendapatkan penghasilan atau melaksanakan pekerjaannya dan seterusnya, ini banyak sekali kriterianya. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu jangan sampai ada data yang double, sudah masuk DTKS atau sudah dapat PKH ataupun kartu Saraswati Menur tapi juga masih dapat di BLT dana desa. Itu tidak boleh. Makanya nanti sebelum ditetapkan itu benar-benar dicek ulang, benar-benar dipahami agar nanti alamat bagi mereka yang berhak menerima ini tidak salah alamat. Jadi mereka-mereka yang berhak menerima bantuan tunai dana desa ini bisa-bisa sama sampai tepat sasaran dan ke belakangnya tidak ada
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seharusnya memperoleh masuk dalam data BLT BD tapi tidak masuk, itu jangan sampai. 2020 ini akan mengalami perubahan besar-besaran tentang prioritas penggunaan dana desa. Artinya peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 itu bergeser. Ketika Permendes 11 2019 prioritasnya adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian digeser dengan adanya COVID-19 ini, di mana diatur dengan Permendes PDT dan T nomor 6 tahun 2020 bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah difokuskan penanganan COVID-19. Ini juga diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Maka bersyukur hari ini untuk Desa Ngrombo, dan juga kami berikan apresiasi jempol 2 Pak Lurah, karena hari ini sudah melakukan musyawarah desa dalam rangka penetapan kepala keluarga calon penerima BLT dana desa. Tentunya ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah, karena tentunya sudah diawali dari pendataan oleh masing-masing basisnya anak RT. Ini tentunya diawali dari RT pendataan, dan barangkali dari pendataan, hasil pendataan berbasis RT ini juga sudah difinalisasi atau divalidasi di tingkat kebayangan masing-masing. Tentunya sampun nggih. Ini adalah hal yang baik, sehingga ketika hari ini dipusdeskan itu sepertinya itu sudah sesuatu yang bisa dipastikan ini sudah valid gitu. Datanya sudah oke lah begitu. Nah, namun demikian tentunya sebelum kita putuskan bersama-sama, karena ini nanti bantuan BLT ini tentunya sangat riskan di masyarakat. Kita tahu jangankan ini 600.000 per bulan selama 3 bulan, masyarakat dibantu 100.000 aja gitu. Ketika ini diberikan kepada masyarakat, itu akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Banyak yang meri nek iso kabeh entuk kan bener. Nah, tetapi kita diatur oleh sebuah peraturan tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Camat. Ada yang mengatur tentang kriteria siapa-siapa yang berhak mendapat BLT, bantuan langsung tunai ini. Tadi disebutkan kenapa harus warga atau kakak miskin di luar DTKS, non DTKS. Karena yang sudah masuk di DTKS itu sudah dipastikan akan mendapat bantuan baik dari pusat, Pemprov maupun pemerintah kabupaten, baik itu melalui jalur PKH, BPNT sembako yang itu reguler gitu setiap bulan dapat, maupun ada BLT perluasan. Juga ada bantuan BLT berbasis NIK. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa dari data yang terjaring berdasarkan pendataan panjenengan semua itu sudah tidak ada masyarakat yang kecicil. Sedangkan kuota atau jatah untuk BLT Desa Ngrombo ini berdasarkan catatan ini adalah
sebanyak 276 orang. Ini didapatkan dari 35% dari dana desa yang didapat di Ngerobo. Itu adalah kuota maksimal. Kurang dari itu boleh, tidak apa-apa. Artinya tidak harus sejumlah 30% itu menentek, tidak. Yang mengharuskan siapa? Karena itu adalah batasan maksimal. Ketika kurang dari itu tidak masalah, sepanjang sudah tidak ada masyarakat yang kecicir sesuai 6 kriteria tersebut. Masyarakat harus memahami, menyadari barangkali nanti ada kegiatan-kegiatan, ada proyek-proyek yang barangkali akan dipangkas atau bahkan dihilangkan sama sekali. Jadi bersyukur kalau Pak Lurah ini sudah berani mengambil keputusan Desa Ngerobo tetap memenuhi apa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa tertinggal nomor 6 tahun 2020, yakni menggeser kegiatannya untuk alokasi BLT tahun 2020 ini. Ketika tidak, karena Desa Ngerobo akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 47A Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020. Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud pasal 32A, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap kedua tahun 2020. Hari ini meskipun ini sudah ditetapkan, tetap nanti akan kami screening Pak Lurah. Jadi akan kami screening, kami sudah diberikan aplikasi dari pemerintah kabupaten melalui BMD, sehingga si A ketika nanti saya input di dalam aplikasi ini, yang bersangkutan masuk di DTKS atau enggak, yang bersangkutan ini punya kartu Saraswati Menur apa enggak, ini akan kelihatan. Jadi ini akan kami screening. Mudah-mudahan nanti hasil pendata ini semuanya terbebas, artinya sudah lolos dari DTKS maupun pemegang kartu Saraswati Menur. Kemudian setelah hari ini kita screening di desa ini sudah final, makanya di sini ada harusnya finalisasi, kemudian ditetapkan Pak Lurah nanti membuat peraturan kepala desa tentang penetapan kepala keluarga calon penerima BLT dana desa tahun 2020. Kemudian Perkades ini disampaikan kepada Bupati, dalam hal ini didelegasikan kepada camat untuk disahkan. Kemudian setelah disahkan, desa baru membuat perubahan APBDes, yakni menggeser anggaran-anggaran seperti yang saya sampaikan di muka. Nah, setelah desa melakukan perubahan APBDes, baru desa bisa mengajukan SPP, surat perintah pembayaran, ke Bank Jateng untuk mencairkan dana desa tahap 1 untuk kegiatan BLT Desa Ngerobo tahun 2020. Harapan kami nanti paling tidak sedapat mungkin sebelum Lebaran, Pak Lurah, ini bisa terrealisasi, BLT bisa dicairkan kepada warga yang berhak. Mekanisme penyaluran dana kepada warga masyarakat yang menerima BLT ini, bantuannya meskipun ini istilahnya bantuan langsung tunai, tetapi pemerintah desa melakukannya non tunai, jadi tidak berupa uang cash ini diberikan si A si B, tidak, tetapi melalui rekening, sehingga nanti calon penerima harus membuka rekening di Bank Jateng. Jadi Bapak Ibu semuanya, BLT ini sangat rawan riskan. Semua orang pengen BLT. Saya itu kalau baca mensos di Facebook saya itu luar biasa. Sasarannya satu, kepala desa. Terus pokoknya BLT. Padahal sudah Pak RT, Pak Bayan, gitu. Kalau sasarannya Pak, tapi tidak apa-apa itu risiko. Itu sudah tidak apa-apa.
risiko saya. Itu karena namanya bantuan, semuanya pengen bantuan, tetapi regulasi kemudian kriteria sudah ada aturan panduannya. Saya kemarin sudah saya perintahkan Pak Bayan, Pak RT sudah menjaring di wilayahnya masing-masing, sudah ada data yang masuk ke pemerintah desa, ada 182 orang. Saya ulang lagi, satu desa Roboh ada 182 orang yang terjaring lewat Pak RT sama pendamping BPD, kemudian Pak Kadisnya masing-masing. Rinciannya adalah kebayaran ligang 56 orang, ngerombo 65 orang, jumlah 61 orang. Jumlah keseluruhan sementara 182 orang. Dan dana desa ngerombo tahun 2020 sesuai aturan mendapatkan pagu 1.421.062.000 rupiah. Kita sesuai aturan dikalikan 35% untuk penyaluran BLT 497 juta. Jadi dapatnya kuotanya 276 orang. Kalau itu dimaksimalkan 35%. Tetapi hasil penjaringan Bapak-Bapak RT didampingi Pak Bayan, Pak BPD terjaring 182 orang, dikalikan 1.800.000 rupiah, terdapat angka 327.600.000 rupiah. Berarti masih sisa dana 169.400 rupiah. Itu untuk kota BLT. Tetapi BLT ini tidak harus sampai maksimal. Tergantung Bapak Ibu relawan COVID-19 ini penjaringannya hasilnya seberapa. Saya tanya di sini, nanti tolong dijawab dengan jelas. Ada nggak sing isih kecicil? Kira-kira kakak miskin, wong PHK, terus sakit kronis orang miskin, sing dereng jenengan catet. Masih Pak. Dan terus berikut, forum ini masih 1.069 ini untuk membangun, karena sudah terjaring 162. Nopo itu dikasihkan kabeh, kita melakukan saat ini penjaringan lagi. Dulu pas penjaringan ini data yang dapat sembako ini kita belum dapat. Enggak. Jadi dulu kita pas pendataan itu dapatnya baru data PKH dan BPNT. Jadi yang dapat sembako kita belum dapat. Jadi data yang hidup itu masuk sekarang sudah ada di data sembako ini. Nanti kan double. Gitu Pak. Menurut saya sembako ini kan nilainya tidak sebegitu berat ya, tidak sebegitu besar. Kadang-kadang Pak RT itu ngasih karena sembako sama BLT ini si sembako ini dikena wong sing tidak ada tuh Pak. Sing kira-kira gak iso mangan lah kasarannya ngoten iki. Jadi kasarannya itu karena itu terlalu. Tapi nek sembako tentu kita juga nanti ada sembako lagi. Kita dapat 26 orang Pak Camat. Nah kira-kira betul. Kalau sembako nanti jadi patokan, kita nggak selesai-selesai. Kalau sembako, tapi yang paling utama karena sembako tidak ada aturan di sini, Pak Ketua Tanam. Sembako tidak ada aturan di sini, yang ada adalah non DTKS. Nanti itu saya sampaikan saja. Karena nanti tapi juga AWD toleransi. Nek wong wis contohnya wong loro gak duwe anak, gak duwe iki sembako mosok dilepaskan dari BLT. Untuk sembako, karena sembako itu sifatnya bantuan mungkin. Berarti nilainya satu tadi sudah berapa? Kalau dihubungkan dengan dana BLT, tidak juga penyalahan Pak. Jadi kalau sembako, nanti kan juga ada sembako lagi. Dan lain sudah dapat. Yang penting sembako itu didata dan sesok kan sembako berkadungan ini untuk dataan BLT. Ini saya mungkin saya harap atau saya harap tidak dijadikan patokan untuk mendata BLT.
Oleh karena itu, sisa dana 169.400 ini dilanjutkan penjaringan hari ini. Nanti kita kasih waktu setengah jam sampai 1 jam, atau untuk melakukan pembangunan. Dihabiskan Pak itu. Coba, sehingga dihabiskan, angkat tangan. Semuanya, angkat tangan. Itu Pak. Pemahamannya itu tidak harus dihabiskan. Artinya ketika nanti panjenengan harus dihabiskan, berarti nanti panjenengan akan memaksakan. Artinya ada warga masyarakat atau sasaran warga masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapat BRT dipaksa untuk BRT, soalnya kudu ngeteke duit. Jadi prinsip yang harus kita pegang adalah jangan harus habis, karena batasan 30% itu adalah batasan maksimal. Nanti data ini sesuai dengan penjaringan, nek wis entek tenan, artinya yang sesuai kriteria, ya wis disetok gitu loh. Jadi patokannya oga butuh kuota 35% ini habis. Tetapi hasil penjaringan kalau ini di atas di 183 ada lagi yang mau diikutkan, kira-kira yang kecikir, ya tidak apa-apa. Kira-kira yang kecikir, tapi patokannya oga butuh dana itu dipaksakan habis. Paham ya? Umpama itu 10 lagi, berarti 192, ya tidak apa-apa. Tetapi tidak dipaksakan harus berduntek 276. Berdasarkan aja mungkin karena kerjanya kemarin kan sudah dari Gus, dari Pak Bayan, Pak Edi dan mengusulkan, tapi juga ada pertimbangan lain, mungkin ada 1-2 yang belum masuk, sama Pak Bayan masukkan juga bisa, tidak masalah yang tidak mengaturkan ya. Nanti Bapak bisa menyimak. Yang pertama ini untuk RT 1A mulai nih. Tukinem Marioto Puji Didi Mardi nomor 6 Yatno nomor 7 Sami nomor 8 Ngadiman. Yang selanjutnya RT 1B Senen Sastro Sugiem Suyanto Sri Suyatmi, Darmo Sugito Domo, dan Trianto. RT 2 Purwanto Ratmo Rebo Cipto Sumarno Rebo Suwati. RT 3A Paiman Wagiem Suprapti Warsito Jio Sarnanto Palio Irnawati. RT 3B Satinem Mulyono Kanem Rinawati Jarot Surto. RT 4 kecepatan betul nggih Pak? RT 4 Bowo Wahyono Pagi Doto Muhammad Nikem. RT 5 Giem Karni Loso Satinem Surono Setiadi. RT 6 Edi Iwan Yudatama Wagiman Gono Darsono. RT 7 Sumiem Paimin Risto Cahyono Pardi Sakem Kasdi. RT 8 Sundi Mulyono Parno Panem Tumi Sukariem Juhadi Rebo Wadino Sukiem. RT 9 Pardi Pawiro Dikromo Parjan Ratmanto Mantowi Ratmo
Sarinem, Purwanto, Ngatiem, Paniem, Sardi. RT 10 Sutomo, Samin, Wagio Wiro Sukarto, Suyono, Fitri, Sakimin, Didik Lintana, RT 11 Pardi, Rifto, Tono, Sunarto, Susilo, Kadina, Adi Nasution, Parmo, Tomo, Sri Lestari, Karno, Midin, Rahwanto. RT 12A Sugi, Sumini, Marimin, Mujiono, Lasiem, Suparlan, Surat. RT 12B Yati, Jakinem, Anis Marcella, Pagi, Suparno, Suratmin, Asep, Surini, Suwadi, Satir. RT 13 Ratmo Wiono Ratio, Supati, Sanem, Titik Muji Lestari, Sunar, Andrianto, Mustaqim, Heru, Karmo Wiono, Satina. RT 14 Ratmanto, Sarno, Hernawati, Sutarjo, Paimin, Aris Setiawan, Suparno, Sukadi, Suparmin, Loso, Rianto. RT 15 Tono, Haryanto, Sutar, Suparno, Sarijo, Yakmin, Pardo, Ajinyoto. RT 16 Budiono, Koseman, Teguh Kustoyo. RT 17 Tantri Angelita Puspitasari, Suyati, Konowarto Pawiro, Parianto, Miem, Sadiem, Sardi. RT 18 Supami, Suwati, Slamet, Wakidi, Sriyanto, Sarno, Slamet Sartono. RT 19A Kosim, Marmi, Nyomo, Rukini, Sartono, maaf, Sartono 19B 19B Sartono, Juwanto, Sumanto, Setu, Bambang Sundaryanto, Jio. RT 20A Loso, Mami, Tukino, Parwoto, Jaman, Nurwati, Yeyen Saputri 20B Suliem, Jaidi, Parmi, Lasini, Endar Setioso, Kalinem, Sukir, Darmanto. Ini daftarnya sambung sampai 20B RT-nya. Setelah ini nanti tak kasih waktu berapa menit? Setengah jam? 1 jam? Setengah jam Oke. Setengah jam nanti kebayangan ligang di aula sini sama Pak Bayannya, kebayangan geblak di COVID posko, terus kebayangan robot di ruang PKK. Kita sudah antisipasi bahwa ini nanti dilanjutkan yang itu kalau ada belum dijaring kita jaring, sudah saya siapkan formulirnya.